Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu ada bersama dan menyertai kami. Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah berkesudahan kasih-Mu dan tidak pernah berubah kuasa-Mu. Terima kasih untuk hari baru ini. Kami ada lagi karena kemurahan-Mu dan karena rencana-Mu yang baik. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 6-9. Tertulis demikian. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita terjebak pada cara, metode, untuk mengalami solusi dari masalah kita. Kita terlalu terikat dengan satu cara tertentu dan lupa bahwa kuasa Tuhan sanggup untuk menolong kita dengan caranya yang unik dan ajaib. Ketika Tuhan Yesus sedang berada di Yerusalem, Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang yang sakit. Dia lumpuh dan sudah sangat lama dia mengalami kelumpuhan itu. Disebutkan dalam ayat 5 dari Yohanes 5 bahwa sudah 38 tahun lamanya ia mengalami kelumpuhan. Dan di kolam Betesda itu ia menunggu peluang, kesempatan untuk mengalami kesembuhan. Sebab ada saatnya di kolam Betesda itu airnya bergoncang karena digoncangkan oleh malaikat Tuhan. Dan orang pertama yang lebih dulu masuk dalam air itu mengalami kesembuhan. Tapi peluang untuk orang lumpuh ini masuk lebih dulu ke kolam itu sangat-sangat kecil. Bahkan bisa dikatakan nol. Tidak mungkin dia bisa lebih dulu masuk ke kolam ketika airnya bergoncang. Namun walaupun demikian ia tetap menunggu. Dan saat itulah Tuhan Yesus berdiri di hadapannya, bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang yang lumpuh itu tidak berkata, "Iya Tuhan, saya mau." Tapi dia menjawab dengan kata-kata bahwa tidak ada orang yang menurunkan dirinya ke dalam kolam ketika airnya mulai goncang. Seharusnya dia menjawab mau, tapi dia lebih fokus kepada cara dan metode kesembuhan yang dia yakini bisa dia dapatkan. Tuhan Yesus kemudian menyuruh orang ini mengangkat tilamnya dan berjalan. Dan mujizat Tuhan terjadi. Kesembuhan terjadi atas orang ini. Dia bangun dan berjalan oleh kuasa pertolongan Tuhan. Ada kalanya kita seperti orang lumpuh ini. Kita terlalu berpikir akan satu metode atau cara yang bisa menyelesaikan masalah kita. Padahal di hadapan kita ada kesembuhan, ada solusi, ada jalan keluar. Ada Tuhan yang bersama kita, menyertai kita. Dia ada di kiri kita, di kanan kita. Kristus ada di hadapan kita, ada di belakang kita. Kristus melingkupi kita. Dan karena Kristus melingkupi kita, maka sebenarnya solusi ada di hadapan kita. Ada melingkupi kita. Cuma masalahnya kita seringkali terjebak pada cara atau metode tertentu yang kita pikir bisa menyelesaikan masalah kita.
Kalau seandainya Tuhan berbicara kepada kita seperti kepada orang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Mungkin kita beralasan, oh saya tidak punya BPJS, saya tidak punya asuransi, saya tidak punya dokter yang terbaik, saya tidak bisa pergi ke rumah sakit terbaik di Singapura, di Penang, atau di mana-mana. Kita berpikir bahwa kita tidak bisa mengalami kesembuhan karena kita terlalu terpaku kepada metode atau cara yang kita yakini bisa menyembuhkan kita. Kita beralasan saya tidak bisa pergi ke pendeta yang bisa mendoakan orang sakit. Dan ada begitu banyak alasan kita, macam-macam yang ada di pikiran kita. Padahal Tuhan hanya bertanya, maukah engkau sembuh? Dan kesembuhan itu ada di hadapan kita, karena hadirat Tuhan ada bersama kita. Dalam hadiratnya ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan, ada jalan keluar ajaib yang Tuhan sanggup untuk kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan batasi kuasa kesembuhan ataupun mujizat Tuhan hanya kepada satu cara atau satu metode tertentu. Tuhan dapat mengerjakan mujizatnya kepada kita dengan caranya yang ajaib, tanpa terikat pada metode-metode atau cara tertentu. Kita bisa mengalami mujizatnya, kesembuhannya, pertolongannya pada saat ini, asalkan kita percaya dan mengandalkan Dia serta taat melakukan apa yang Dia perintahkan. Jangan mendikte Tuhan tentang bagaimana cara Tuhan harus menolong kita. Tuhan punya ribuan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, di mana kita dapat mengalami kesembuhan, pertolongan dan mujizatnya yang ajaib. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami sadari Engkau Tuhan punya banyak cara untuk menolong kami, tidak terbatas pada satu cara tertentu, sebab Engkaulah sumber kesembuhan, sumber pertolongan, sumber mujizat, dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami percaya kami dapat alami kesembuhan, oleh karena kuasa-Mu Tuhan bekerja di dalam kami. Kami imani firman-Mu, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, ada pertolongan ajaib, dan mujizat-Mu terjadi atas setiap kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.